Ini baru top. Perlahan-lahan mimpi fans Garuda mulai terwujud. 3 bintang timnas Indonesia ini pelan-pelan bakal bermain di Premier League, dikonfirmasi langsung oleh sosok penting di PSSI. Martin Paes resmi batal bela timnas Indonesia di bulan September. 3 kiper berkualitas ini bisa jadi opsi Shin Tae-yong untuk putaran ketiga, salah satunya kiper berkualitas dari Bundesliga. PSSI harus gerak cepat. Belum diturunkan Ronald Koeman di Euro 2024, timnas Indonesia bisa intip peluang gaet pemain keturunan Grade A yang bawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions ini. Berpotensi bakalan pincang di laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong harus turunkan ego. Saatnya buka pintu untuk bek Premier League ini. Timnas Indonesia 100% bakal makin gacor. 3 alasan mengejutkan kenapa Nova Arianto dinilai cocok pimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bang Jai makin bersinar. Breaking news. Harga pasar tembus 43,45 miliar. Bang Jai berpotensi debut perdana di Serie A kontra Lazio. Harapan publik terkabul? Bikin adem. Inilah komentar jujur Marcelino Ferdinand soal sosok Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Detailnya mengandung bawang. Bikin geger. Jelang hadapi timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga, Arab Saudi siapkan venue pembantaian terbesar untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus putar otak. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia setiap harinya. Selain itu, jangan lupa untuk menonton hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Ini baru top. Perlahan-lahan mimpi fans Garuda mulai terwujud. 3 bintang timnas Indonesia ini pelan-pelan bakal bermain di Premier League, dikonfirmasi langsung oleh sosok penting di PSSI. Secara perlahan, mimpi dari penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa melihat pemain timnas Indonesia bisa mentas di Liga Premier Inggris coba diwujudkan lewat klub yang bermain di kasta kedua Inggris, Oxford United. Sebagaimana kita tahu jika Oxford United kini mulai menunjukkan peningkatan performanya setelah diakuisisi oleh 2 pengusaha Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri pada 2022 silam. Pada tahun 2022 silam, Erick Thohir dan Anindya Bakri secara resmi memegang 51% saham dari Oxford United. Hal itu membuat 2 pengusaha Indonesia itu kini memimpin Oxford United sebagai pemegang saham mayoritas. Sejak awal kedatangan, baik Erick Thohir maupun Anindya Bakri memiliki target untuk membawa Oxford United bisa naik kasta ke Premier League. Dan kini, mimpi tersebut pun secara perlahan mulai diwujudkan setelah Oxford United berhasil naik kasta ke divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris musim depan. Setelah mendapatkan tiket promosi ke divisi Championship, Oxford United pun mulai melakukan gebrakan. Kabarnya skuad The US tengah mengincar beberapa pemain timnas Indonesia untuk memperkuat tim mereka. Oxford United yang kini dipimpin oleh Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, memberikan berkah untuk timnas Indonesia. Pasalnya sejak mengakuisisi saham mayoritas klub, baik Erick Thohir maupun Anindya Bakri mengatakan jika mereka siap berbagi fasilitas dengan timnas Indonesia. Anindya Bakri sempat mengatakan jika Oxford United sangat terbuka apabila timnas Indonesia memiliki rencana untuk menjalani pemusatan latihan di Inggris dan ingin menggunakan fasilitas latihan Oxford United. Anindya juga mengaku bakal memenuhi semua yang dibutuhkan oleh para pemain timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, keduanya juga berharap bisa membuka peluang untuk para pemain Indonesia yang ingin berkarier di Inggris. Terbaru, kabarnya Oxford United mengincar 3 pemain timnas Indonesia yang sedang meniti karir di Eropa. Ketiganya adalah Elkan Bagot, Nathan Choi Aon dan Marcelino Ferdinand yang dirumorkan tengah merapat ke Oxford United. Elkan Bagot sendiri kemungkinan akan kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town musim depan. Kemudian KMSK Deinze kabarnya tidak memperpanjang kontrak dari Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Nathan Choi Aon yang saat ini bermain untuk Swansea City juga kabarnya akan dilepas.
Hal itulah yang membuat Oxford United memiliki peluang besar untuk bisa merekrut 3 pemain timnas Indonesia itu. Martin Paes resmi batal bela timnas Indonesia di bulan September. 3 kiper berkualitas ini bisa jadi opsi Shin Tae-yong untuk putaran ketiga. Salah satunya kiper berkualitas dari Bundesliga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan tak bisa memanggil Martin Paes pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September mendatang. Menghadapi putaran ketiga nanti, timnas Indonesia dinilai membutuhkan tambahan tenaga untuk meraih hasil maksimal. Salah satu posisi yang dinilai perlu penambahan pemain adalah sektor penjaga gawang. Hernando Ari Sutariadi yang selama ini menjadi penjaga gawang utama skuad Garuda sebenarnya bermain sangat baik. Namun dengan menghadapi tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang dinilai memiliki kualitas lebih tinggi, perlu juga pemain berkualitas. Martin Paes awalnya diproyeksikan bisa mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Sayangnya harapan tersebut sulit terwujud karena proses perpindahan asosiasi belum tuntas meski sudah resmi berstatus sebagai WNI. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan setelah bertanya langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya coba WhatsApp Pak Ketua, Erick Thohir. Dia menjawab dengan tegas belum, bisa. Ujar Bung Ropan dikutip dari channel YouTube-nya. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena beberapa penjaga gawang ini bisa menjadi alternatif pengganti Martin Paes. Penjaga gawang Panathinaikos B ini telah resmi mengambil sumpah kewarganegaraan pada 21 Maret 2024. Dengan demikian, dia sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga nanti. Secara kemampuan, Cyrus Margono memang belum teruji karena Shin Tae-yong tidak pernah memanggilnya. Namun dia sudah cukup berpengalaman karena Panathinaikos B pada musim ini. Daniel Klein bisa menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia saat proses Martin Paes belum selesai. Secara profil, Daniel Klein memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup luar biasa. Saat ini dia bermain untuk FC Augsburg di Bundesliga atau Liga Jerman dengan catatan 8 kali penampilan. Pemain berusia 23 tahun ini pun pernah dipanggil timnas Jerman kelompok umur. Dengan pengalaman tersebut, maka akan menjadi tambahan tenaga yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Ryu Nugraha bisa menjadi alternatif lain bagi Shin Tae-yong untuk mencari penjaga gawang pesaing Hernando Ari Sutariadi. Saat ini dia bermain untuk Nagano Parcheiro di Liga 3 Jepang dan mencatatkan 4 penampilan. Jika Ryu Nugraha bisa memperkuat Indonesia, maka sektor penjaga gawang skuad Garuda bisa lebih aman. Bagaimana menurut kalian dengan 3 kiper tersebut? Apakah mereka dapat diandalkan untuk putaran ketiga nanti? Kalau menurut admin, tidak ada salahnya mencoba untuk memanggil mereka. Terlebih di antara mereka sudah ada yang secara resmi jadi WNI. Namun semuanya kembali lagi kepada sang pelatih. Tentunya sang pelatih tahu mana yang terbaik. Yuk ke berita selanjutnya. PSSI harus gerak cepat. Belum diturunkan Ronald Koeman di Euro 2024, timnas Indonesia bisa intip peluang gaet pemain keturunan Grade A yang bawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions ini. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk menaturalisasi bintang Belanda yang belum mendapat kesempatan tampil di Euro 2024. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan berebut 2 tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI dalam beberapa kesempatan memastikan tim asuhan Shin Tae-yong itu akan bertambah kekuatannya dengan menaturalisasi pemain keturunan. Beberapa pemain pun muncul ke permukaan seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, hingga Martin Paes yang masih mengurus perpindahan asosiasi. Kehadiran para pemain keturunan baru ini dinilai bisa menambah daya dobrak skuad Garuda menghadapi raksasa Asia.
Nama yang sering diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia di putaran ketiga nanti adalah Ian Maatsen. Bek Aston Villa yang musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund ini memiliki darah Indonesia dari ibunya. Musim lalu dia bermain sebanyak 38 pertandingan bersama Aston Villa dan Borussia Dortmund dengan catatan 3 gol serta 2 assist. Lebih hebatnya lagi, pemain berusia 22 tahun ini berhasil membawa Dortmund ke partai final Liga Champions sebelum akhirnya kalah dari Real Madrid. Dengan catatan menawan tersebut, tak heran banyak supporter timnas Indonesia mengharapkan Ian Maatsen berseragam merah putih. Harapan untuk melihat Ian Maatsen membela Indonesia sempat melambung karena pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman tidak memanggilnya ke Euro 2024. Namun Koeman memutuskan untuk memanggil Ian Maatsen karena beberapa pemain Belanda mengalami cedera. Akan tetapi dalam perjalanannya di Euro 2024, Koeman tak kunjung memberikan menit bermain kepada pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda tersebut. Dengan demikian, maka dia masih berpeluang untuk membela skuad Garuda karena belum pernah bermain untuk timnas Belanda senior. Berikutnya, Belanda bakal menghadapi Turki dalam babak 16 besar Euro 2024 pada Minggu, 7 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jika kembali tidak diturunkan dan Belanda menelan kekalahan, bukan tak mungkin Ian Maatsen bisa membela timnas Indonesia. Berpotensi bakalan pincang di laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong harus turunkan ego. Saatnya buka pintu untuk bek Premier League ini. Timnas Indonesia dipastikan pincang di lini belakang saat menghadapi Arab Saudi pada pertandingan perdana putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner dan Jordi Amat yang selama ini menjadi pilar di lini belakang timnas Indonesia dipastikan absen saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Kedua pemain tersebut absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning yang didapatnya pada pertandingan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat diskors karena mendapat kartu merah saat skuad Garuda dikalahkan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 6 Juni 2024. Pemain Johor Darul Ta'zim ini sudah menjalani hukuman satu laga saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina di stadion yang sama pada 11 Juni 2024. Kondisi ini membuat STY harus mencari formulasi baru untuk membuat lini pertahanan Indonesia tetap solid, mengingat lawan yang akan dihadapi jauh lebih berat dari putaran kedua. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pelatih asal Korea Selatan itu mempertimbangkan memanggil kembali bek Premier League yang kini bermain di Ipswich Town, Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun ini bisa menjadi pengganti yang sepadan bagi Jordi Amat dan Justin Hubner, karena memiliki pengalaman cukup tinggi di level internasional dengan mengantongi 22 caps bersama skuad Garuda. Akan tetapi, ada satu permasalahan yang membuatnya sedikit sulit untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sebab, dia diduga sempat membuat Shin Tae-yong kecewa. Semuanya bermula ketika timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaga Elkan Bagot untuk menghadapi Guinea dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, skuad Garuda Muda kehilangan Justin Hubner dan Rizky Ridho karena alasan berbeda-beda. Justin Hubner kembali ke klubnya Cerezo Osaka, sedangkan Rizky Ridho harus menjalani hukuman kartu merah. Sayangnya panggilan dari Shin Tae-yong tidak direspons oleh Elkan Bagot, padahal sedang tidak ada jadwal bersama klub atau mengalami cedera yang membuatnya absen. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin dia yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong ketika ditanya soal hubungannya dengan Elkan Bagot. Akibat hal tersebut, ST pun tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia yang tengah persiapan menuju pertandingan menentukan kontra Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pelatih berusia 53 tahun tersebut memiliki masalah dengan Elkan Bagot. Meski demikian, Shin Tae-yong diharapkan bisa membuka pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali berseragam merah putih. Terlebih, Indonesia sangat membutuhkan tenaganya. Elkan Bagot pun dikenal sebagai pemain yang cukup disayang Shin Tae-yong sejak berseragam timnas Indonesia. Dia hampir tidak pernah absen dari panggilan ST. Timnas Indonesia 100% bakal makin gacor.
3 alasan mengejutkan kenapa Nova Arianto dinilai cocok pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kiprah pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, selama mengarungi Piala AFF U16 Asian Cup 2024 dirasa tak buruk. Mantan penggawa tim Merah Putih itu membawa skuad Garuda Muda finish di peringkat ketiga turnamen kelompok umur Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia U16 mengalahkan Vietnam U16 di perebutan peringkat ketiga. I Putu Panji dan kolega unggul 5 gol tanpa balas. Sebelumnya, skuad Garuda Muda juga mampu merepotkan Timnas Australia U16 di semifinal, walau akhirnya tumbang 3-5 usai hanya dibela 10 pemain. Meski demikian, kualitas penggawa muda Timnas Indonesia itu banyak diacungi jempol. Kemampuan fisik, mental, dan skill individual menjadi perhatian. Belum lama, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengabarkan ingin Timnas Indonesia diperkuat pemain muda dan lapis kedua untuk Piala AFF 2024. Sebab, Timnas Indonesia saat ini juga akan mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Nova pun digadang-gadang cocok mengisi peran pelatih kepala Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ada setidaknya 3 alasan juru taktik berkepala pelontos itu layak dipilih. Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia, Nova tentu kaya dengan pengalaman. Alasan ini bisa menjadi modalnya sebagai pelatih. Nova sendiri punya jam terbang yang cukup tinggi selama aktif sebagai pemain tim Merah Putih. Ex-back Sriwijaya FC itu mampu menyumbang 1 gol dari 12 capsnya menurut data Transfermarkt. Alasan berikutnya, Nova dikenal tegas dalam menjaga mental pemain. Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, menampakkan momen Nova melarang penggawanya berselancar di dunia maya jelang pertandingan. Dia bahkan tidak segan-segan mendepak pemain yang melanggar aturan tersebut, meski menjadi kunci di Timnas Indonesia U16. Sikap ini pun dinilai baik untuk menjaga kualitas permainan tim. Seperti diketahui, hubungan Nova dengan pelatih kepala Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong, cukup dekat. Mengingat Nova merupakan asisten dari juru taktik asal Korea Selatan itu. Selama menemani Shin sejak 2020 lalu, Nova banyak belajar. Dia juga menjadi asisten pelatih yang telah membantu Shin Tae-yong ketika pertama kali menukangi Timnas Indonesia. Bang Jai makin bersinar, breaking news. Harga pasar tembus 43,45 miliar. Bang Jai berpotensi debut perdana di Serie A kontra Lazio. Harapan publik terkabul? Liga Serie A baru saja merilis jadwal resmi untuk musim 2024-2025, memberikan kabar gembira bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Salah satu bintang Timnas Indonesia, Jai Itzes, berpeluang besar melakoni debutnya di Serie A bersama Venezia saat bertandang ke markas Lazio pada 18 Agustus mendatang di Stadion Olimpico. Pertandingan ini akan menjadi laga pembuka Serie A musim 2024-2025. Jai Itzes, dengan harga pasaran 43,45 miliar rupiah, telah menunjukkan performa gemilang musim lalu. Dia menjadi salah satu pemain kunci Venezia di bawah asuhan Paolo Vanoli. Itzes tampil sebanyak 27 pertandingan Serie B dan berhasil menyumbang 3 gol, membantu Venezia meraih promosi ke Serie A. Kesuksesan ini membuat namanya semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Italia. Kemunculan pelatih baru Venezia, Eusebio Di Francesco, semakin membuka peluang Itzes untuk tampil sebagai starter di tim utama. Di Francesco dikenal dengan strategi permainan yang dinamis dan menekankan pentingnya soliditas di lini pertahanan. Sebuah kesempatan emas bagi Itzes untuk menunjukkan kemampuannya di liga tertinggi Italia. Selain Venezia, tim promosi lainnya, Como, juga akan memulai petualangan mereka di Serie A dengan laga berat. Como harus bertandang ke markas Juventus pada 18 Agustus. Tantangan yang tidak mudah mengingat kekuatan skuad Juventus. Como mendapatkan tiket promosi otomatis setelah menempati peringkat kedua klasemen akhir Serie B, menambah warna dan persaingan di Serie A musim ini. Musim 2024-2025 Serie A juga akan diwarnai dengan beberapa derby seru yang selalu dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola.
Juventus akan menjalani derby d'Italia pada pekan ke-9 saat bertamu ke markas Inter Milan pada 27 Oktober 2023. Pertandingan kedua mereka akan dilangsungkan di Allianz Stadium pada 16 Februari 2025, menambah tensi dan ekspektasi dari kedua belah pihak. Duel panas antara Juventus dan AC Milan juga akan tersaji pada pekan ke-13 pada 24 November. Pertandingan kedua mereka di San Siro akan dilangsungkan pada 2 Februari 2025, menjanjikan pertarungan sengit antara dua raksasa Italia yang selalu menyuguhkan aksi-aksi menarik di lapangan. Tak kalah seru, Derby della Madonnina antara Inter Milan dan AC Milan akan dimulai pada 22 September. Inter Milan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah, sebelum AC Milan menjamu mereka pada 2 Februari 2025. Pertandingan ini selalu menjadi magnet bagi pencinta sepak bola dunia, mengingat sejarah panjang rivalitas kedua tim. Bagi Jay Itzes, debut di Serie A melawan Lazio bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan sebuah pencapaian besar dalam karirnya. Pemain yang lahir pada 2 Maret 1999 ini telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk mencapai titik ini. Performa solidnya di Serie B musim lalu tidak hanya membantu Venezia meraih promosi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu bek tengah andalan tim. Itzes dikenal memiliki kemampuan bertahan yang kuat, ditambah dengan kemampuan mengatur permainan dari lini belakang. Gaya bermainnya yang tenang, namun tegas membuatnya menjadi sosok yang diandalkan di lini pertahanan. Selain itu, kemampuannya dalam duel udara dan kecepatan dalam membaca permainan lawan menjadi aset berharga bagi Venezia. Peluang tampil di Serie A akan menjadi panggung bagi Itzes untuk menunjukkan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Sebagai pemain timnas Indonesia, debut di Liga Top Eropa seperti Serie A tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung karirnya. Persiapan Itzes menjelang pertandingan melawan Lazio tentu tidak main-main. Dengan bimbingan pelatih Eusebio Di Francesco, Itzes dan rekan-rekannya di Venezia menjalani latihan intensif untuk menghadapi tantangan berat di Serie A. Dukungan penuh dari tim dan staf pelatih diharapkan mampu memompa semangat dan kepercayaan diri Itzes dalam menjalani debutnya. Lazio, yang dikenal memiliki lini serang tajam dan permainan kolektif yang solid, akan menjadi ujian berat bagi Itzes. Namun, dengan mental yang kuat dan persiapan matang, Itzes diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya dan membantu tim meraih hasil positif di laga pembuka ini. Debut Jay Itzes di Serie A juga diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk berkiprah di Liga Top Eropa. Kesuksesan Itzes akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain muda di Indonesia untuk terus berusaha dan mengembangkan bakat mereka, serta menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level internasional. Dengan segala persiapan dan dukungan yang ada, Jay Itzes siap mengukir sejarah baru dalam karir sepak bolanya. Laga melawan Lazio pada 18 Agustus mendatang akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para pencinta sepak bola, baik di Indonesia maupun di Italia. Semua mata akan tertuju pada penampilan Itzes, berharap dirinya mampu memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi negaranya. Bikin adem. Inilah komentar jujur Marcelino Ferdinand soal sosok Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Detailnya mengandung bawang. Marcelino Ferdinand bicara tentang pandangannya terkait Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan di skuad Garuda. Kedekatan Marcelino dan Shin sering terlihat di sesi latihan timnas Indonesia. Menariknya, Shin jadi sosok yang mengorbitkan Marcelino di timnas kelompok umur, hingga saat ini berada di timnas senior. Selain itu, banyak pemain muda yang saat ini akhirnya namanya bersinar karena mendapatkan banyak menit bermain di timnas. Marcelino Ferdinand menjelaskan, Shin Tae-yong bisa menjadi sosok yang berbeda. Saat di timnas, dia merupakan pelatih yang tegas dan disiplin. Namun, pada saat tidak bertugas, Shin bisa jadi sosok yang mudah berbaur dengan pemain. Ya, waktu di luar lapangan lebih enjoy, relax. Tetapi dia, Shin Tae-yong, tegas dan disiplin, kata Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze ini melanjutkan, Shin merupakan pelatih yang bisa memimpin ruang ganti timnas. Semua pemain sudah pasti tunduk saat Shin memberikan instruksi.
Apalagi, pelatih asal Korea Selatan tersebut sering membuat banyak eksperimen saat berada di lapangan. Namun, kalau di dalam lapangan dia salah satu yang mengambil alih semuanya, ujarnya. Marcelino menilai bahwa Shin adalah sosok pelatih yang mudah dekat dengan pemainnya. Selain itu, prinsip tegasnya mendapatkan banyak apresiasi dari skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut yang membuat pemain lebih nyaman saat berada di tim. Kami hanya lebih enjoy di luar. Akan tetapi, kalau di dalam lapangan, semuanya terserah dia. Orangnya, Shin Tae-yong, sangat enjoy, tidak terlalu tegang. Ya, betul, dengan semuanya pemain dekat, ujarnya. Bikin geger. Jelang hadapi timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga, Arab Saudi siapkan venue pembantaian terbesar untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus putar otak. Arab Saudi tak main-main dalam menghadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka diketahui bakal menggunakan venue yang pernah jadi lokasi pertarungan terbesar sebagai tuan rumah. Adapun tempat yang dimaksud adalah King Abdullah City Stadium. Pertemuan Arab Saudi versus timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 5 September 2024. Ini merupakan laga pertama skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi turnamen akbar dunia itu. Lokasi tersebut juga menjadi tempat terbanyak yang pernah dihadiri supporter di Liga Arab Saudi dengan total 60.134 jiwa pada tahun 2014 lalu. Momen itu terjadi dalam laga antara Al-Ittihad dari Jeddah dan Al-Hilal dari Riyadh pada 1 Desember 2014. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang kacamata. Selain itu, Stadion Kota Raja Abdullah juga menjadi lokasi kemenangan terbesar timnas Arab Saudi sebagai tuan rumah. Saat itu, Green Falcon julukan Arab Saudi menjamu Timor Leste. Mereka merayakan kemenangan 7 gol tanpa balas. Tragedi itu terjadi pada 3 September 2015 silam. Melihat catatan itu, ini tentu bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Terlebih komposisi pemain yang dimiliki timnas Arab Saudi saat ini juga tengah bersinar. Pada Piala Dunia 2022 lalu, Green Falcon mampu menang comeback atas timnas Argentina. Lionel Messi dan rekannya dibuat malu setelah dijungkalkan 1-2. Jurus taktik asal Italia yang belum lama ini juga belum berhasil membawa timnas negaranya juara Euro 2020. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya harus memutar otak lebih keras. Sebab, lawan yang dihadapi kali ini lebih berat. Meski demikian, kekuatan timnas Indonesia sekarang juga bisa dicoba. Skuad Garuda diperkaya oleh sejumlah pemain keturunan yang berpengalaman di Eropa. Selain itu, Shin juga pernah memberikan kejutan di Piala Dunia 2018. Pelatih berusia 53 tahun itu sukses mengalahkan timnas Jerman 2-0 saat melawan Korea Selatan. Kali ini, Shin diharapkan setidaknya bisa membawa timnas Indonesia bermain imbang di kandang Arab Saudi tersebut.